Ini masih bagian dari pendidikan alternatif keluarga ya. Banyak orang tuh Iya, iya, mengatakan, Kak. bertanya sama anaknya, Pak, kalau kita disunat itu sakit ya? Maka bapaknya mengatakan, oh tidak sakit. Bohong itu. Pada saat bapaknya mengatakan itu, sebenarnya bapaknya sedang berbohong. Iya, 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 iya. Nah, seperti apa pola Ahyar Anwar dalam melakukan pendidikan keluarga anaknya tentang rasa sakit? Ketika Hmm. Abi ditanya sama Abi bertanya kepada Pak Ahyar, Pak, itu kalau disunat sakit ya? Maka jawaban Ahyar Anwar adalah, oh iya, memang sakit. Tapi laki-laki harus tahan sakitnya. Kau hanya boleh menangis bukan karena sakit. Karena laki-laki yang menangis karena sakit itu cengeng, bukan laki-laki. Tapi kau hanya boleh menangis kalau kau sedih. Kalau kau sedih itu boleh menangis, jangan karena sakit. Di dalam Al-Quran telah dibuat intisari yang sangat penting. Ada 3 surah: An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. 3 surah penting ini kesejatiannya bisa ditemukan di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dari 7 ayat yang berulang ini bisa ditemukan pada kata Bismillah. Kata Bismillah bisa dikecilkan menjadi ada ismu di sana, ada nama Allah. Dan ketika kita tiba pada kata Bismi, maka kita akan kembali melebar menjadi 99. Jadi tidaklah habisnya itu. Jadi uh, di dalam kubur kita tidak akan ditanya apa budayamu, maka berbahagialah para budayawan. Tapi di dalam kubur kita akan ditanya apa agamamu. Janganlah kita membela mati-matian sesuatu yang tidak akan membela kita dalam kubur. Tapi marilah kita mendalami secara mendalam, mempraktekkan secara di dalam kehidupan nyata dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu. Karena kesimpulan di dalam kubur adalah akan ditanya siapa agamamu. Dan literasi yang paling agung adalah literasi akhirul kalam dari setiap umat manusia yang dirindukannya agar menjadi husnul khotimah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Kita lanjut, Kak. Baik. Berkaitan dengan konsep tawaran tadi bahwa kegagalan negara adalah ketidakmampuan menyiapkan pengajar atau pendidik yang siap pakai gitu. Tapi Baik. kalau tidak salah ada dulu yang namanya Indonesia Mengajar yang dirancang oleh Anies Baswedan dan kawan-kawan. Kemudian belakangan ada juga istilah SM3TK. Jadi daerah yang tertinggal, terdalam maupun terluar itu kemudian menjadi semacam relawan, tapi sekaligus ya berkorelasi juga dengan kesiapan dalam mendidik ke depan. Hanya bedanya mereka terbatas hanya beberapa tahun. Setelah itu mereka kembali lagi ke daerahnya masing-masing. Kira-kira gimana itu, Kak? Baik. GIM atau Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas oleh Bapak Anies Baswedan tahun 2009 kalau tidak salah ingat, Iya, iya. harus diapresiasi, bagus. Saya sangat mengapresiasinya karena saya sendiri itu melihat mereka ya, saya ke pedalaman dan bertemu dengan mereka di banyak tempat. Bahkan ada teman-teman yang menemukan jodoh pada saat mereka sudah Asik. pergi dikirim ke pedalaman itu. Bagaimana orang Aceh ke Kalimantan, orang Aceh, orang Bandung dikirim ke Nunukan, ke pedalaman perbatasan negara dan seterusnya. Tapi gini, Gerakan Indonesia Mengajar itu adalah salah satu upaya alternatif lain negara ini untuk memberdayakan sarjana-sarjana pendidikan yang dikirim ke satu pedalaman yang dianggap terpencil, lalu mengajar pada sekolah-sekolah tertentu, dan mereka akan belajar bagaimana hidup bersama masyarakat sekitarnya. Itu dua sisi. Nah, yang saya maksudkan pada persoalan kita dalam pendidikan ini adalah berkenaan dengan negara itu memiliki kesiapan dengan baik.
sudah disiapkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Maksudnya adalah kita kan tidak tahu ini kalau terjadi misalnya banjir 20 meter di tsunami 20 meter di Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah apakah negara sudah menyiapkan guru-guru ketika air surut dan guru-guru dari negara ini yang disiapkan di lembaga tertentu langsung dikirim saja. SD, SMP, SMA sudah siap semua gurunya. Tenda-tendanya sudah siap, buku-bukunya sudah siap. Ini kan tidak. Setiap terjadi bencana, relawan mengumpulkan donatur untuk menyiapkan pulpen, buku, selimut, tenda dan sebagainya. Itu maksud saya. Negara tidak menyiapkan itu. Selalu selalu gerakan-gerakan insidentil saja yang dilakukan relawan untuk melanjutkan pendidikan pada anak-anak. Padahal guru seperti ini itu sangat dibutuhkan di tempat-tempat yang terkena dampak bencana, karena yang diajarkan pada daerah yang terkena dampak bencana tentunya bukan hanya bagaimana melanjutkan pendidikan sejarah dan geografi, tapi pendidikan survival pada wilayah-wilayah terdampak, bagaimana hidup, menyikapi, menyiapkan diri. Anak-anak kita diajarkan menyiapkan diri untuk menghadapi penyakit-penyakit pasca banjir misalnya, penyakit-penyakit pasca gempa seperti diare, gatal-gatal, kekurangan air dan seterusnya. Itu pendidikan, itu materi ajar yang sangat dibutuhkan pada daerah terdampak. Itu kan selama ini tidak ada yang seperti itu. Beda konteksnya dengan game, Gerakan Indonesia Mengajar, mengirim anak-anak kota itu ke pedalaman. Saya bertemu dengan mereka di pedalaman, dan ya banyak, saya akrab dengan beberapa gadis dari Aceh, gadis dari Bandung dan seterusnya, bertemu dalam perjalanan. Bukan itu yang saya maksudkan dalam konteksnya. Jadi kegelisahan Pak Anies Baswedan soal itu di 2009 itu memang bagus dalam konteks yang berbeda, tapi pendidikan alternatif kita dalam konteks ini, bencana misalnya, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa dia harus terlembagakan dengan baik. Ada guru-guru siap kirim pada setiap daerah yang terkena bencana. Itu juga bagian dari alternatif dari melangsungkan pendidikan itu di Indonesia. Ya, tentunya bukan itu saja, tapi selain melanjutkan pendidikannya, ahli-ahli atau guru-guru yang lainnya juga bisa dikirim bagaimana menyiapkan pendidikan masyarakat pasca recovery. Guru diajarkan pada anak-anak SMP, SMA menanam sayur karena lahan sudah hancur. Anak-anak ini dikirim, guru-guru ini dikirim mengajarkan anak untuk bertani dengan cepat agar mereka tidak ketergantungan, pangan mereka tidak tergantung pada donatur dari luar, tapi mereka bisa dengan cepat menyiapkan dirinya untuk hidup secara mandiri. Itu tidak ada di dalam konsep negara kita. Asik. Sip, Kak. Jadi penggambaran berkaitan masyarakat, kemudian sekolah, saya mau lebih spesifik lagi, Kak. Berkaitan dengan gerakan literasi dalam konteks keluarga. Teknisnya kira-kira bagaimana, Kak? Silakan, Kak. Pertama, ini penting. Saya senang membahas itu kalau literasi dalam keluarga. Iya. Anak saya karena keluarga ya, saya bahas rumah tangga saya saja. Iya. Kalau saya sedang sibuk dan begitu banyak jadwal melakukan perjalanan, maka saya itu kalau disuruh membahas buku baru, saya tidak punya waktu untuk membaca buku itu. Maka yang membaca buku itu adalah istri saya. Istri saya akan membaca buku itu dan mendiskusikannya ke saya sebelum kami tidur atau bangun pagi, dan dia mengatakan bahwa buku dia sudah baca dan isinya bla 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 bla. Satu. Kedua, kami mematikan TV di rumah. Jadi ada fase itu ketika kami sedang akut dalam gerakan literasi, kami mematikan TV kurang lebih 1 atau 2 tahun itu TV itu berdebu. Ya. Sekarang saja di masa pandemi ini saja anak saya sudah kirim ke Sulawesi Barat di pedalaman lebih aman dari pandemi. Saya tetap di Makassar, di Goa dan Bulukumba. Anak saya kirim ke Wonomulyo, Sulawesi Barat, bermain di tengah sawah situ, dan selektif pada setiap orang yang berkunjung. Anak saya aman. Jadi kalau dikatakan literasi dalam keluarga,
di sebelum pandemi ada, anak saya itu selalu protes ya. Anak saya protes kalau tidak ada buku baru. Dia marah. Buku-buku di rak itu mulai dari buku anak-anak sampai buku dewasa. Sesekali dia menyentuh buku filsafat dan seterusnya, dia akan marah kalau tidak ada buku baru yang seusianya. Wis. Ya, Keren, paling keren, seperti keren. itu. Jadi ketika sekolah, anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah, saya enjoy aja, santai aja. Saya hanya pergi mengambil buku di sekolah, buku-buku tema pelajarannya, lalu saya katakan pada gurunya, anak saya tidak usah dikasih ranking, tidak usah. Asik kau. Sini buku temanya, biarkan ibunya sendiri yang ajar di rumah. Sini semua lembar jawabannya, pertanyaan ujiannya, saya bawa pulang saja ke rumah. Dan gurunya mengatakan, mungkin karena gurunya tidak buka Facebook ya, dia mengatakan seperti ini. Ini lembar ujiannya Pak, kan gampang gitu Pak, kita bantu dijawab Ki. Nah ini contoh guru yang mindsetnya memang tidak futuristik, tidak maju. Masa dia anggap saya akan membantu anak saya mengerjakan tugasnya? Tidak, itu tidak mungkin lah. Di rumah, kalau saya sudah memberikan ujian, kertas ujian, kalau saya mengatakan itu lembar soalnya, silakan jawab sendiri. Kalau tidak tahu, saya boleh beritahu satu kali. Kalau kamu tidak mau isi, tidak usah. Kau jawab saja sesuai dengan kamu. Asik. Itu Dikasih merdeka dengan Tommy. sangat merdeka dalam masa pandemi ini. Iya. Asik. Nah, tapi kan di grup sekolah kami juga bergabung. Saya melihat sendiri bahwa ternyata gurunya, anak sekarang kelas 3. Gurunya masih sibuk mengajar anak yang lain untuk belajar membaca. Bayangkan. Kelas 3 di sekolah anak saya itu murid-muridnya masih diajar cara membaca, cara menulis. Sementara anak kami sudah membaca puisi tanpa ditulis. Dia membaca dengan imajinasinya. Ada petir yang meledak di langit, aku ketakutan dan berlari ke dalam rumah. Aku menutup telingaku dengan bantal, lalu aku berbaring di atas tempat tidur. Tapi nanti saya lanjutkan lagi Atta kalau kita sudah datang. Yang baca puisi seperti itu. Asik kau. Jadi mematikan TV, tidak memberikan anak ponsel, itu saya masih terapkan sampai sekarang. Saya tidak pernah mengikutkan anak saya kelas daring. Saya menolak itu. Saya tidak mau absen. Saya tidak ikut Google Class. Saya hanya bertanya pada gurunya apa lagi yang perlu diajarkan kepada anak-anak untuk dia ketahui, dan kami melakukan itu. Saya pikir itu juga bentuk alternatif. Asik, betul. Bentuk alternatif dari membuat anak-anak itu tidak harus ketergantungan dengan ponsel. Sementara kita ketahui bahwa di ponsel hal-hal yang berkaitan dengan pornografi itu sangat mudah didapatkan. Bahkan di video Facebook itu sudah adegan-adegan yang sangat mengerikan sudah bisa kita lihat dapatkan di sana. Dan Facebook tidak aman untuk anak-anak. Apalagi YouTube. Betul. Iya. Belum lagi iklan Google yang tiba-tiba muncul, orang tidak pakai busana, pakai setengah busana, dan hal-hal lainnya. Anak kita mudah mengkliknya. Jadi saya tetap menjaga anak saya dengan media sosial, tapi juga mengajarkan pendidikan seksualitas dengan cara yang berbeda, bahwa hal-hal seperti ini itu terlarang, hal seperti ini jangan kamu lihat, dan ada punishment dari Allah pada setiap orang-orang yang melakukan hal-hal begitu. Kencang. Kedua, Kencang. Ya. Dalam diskusi yang lain, saya pernah ditanya oleh peserta seminar yang berkenaan dengan pendidikan alternatif dalam rumah tangga ini, dalam lingkungan keluarga. Begini, kan banyak ibu-ibu rempong sekarang itu mengamuk memukul anaknya kalau dia mengajarkannya. Ini yang paling fenomenal. Dan rata-rata mereka itu kan generasi kedua dari orang-orang yang dididik dari zaman Belanda. Maksudnya gini, ibunya dilahirkan dari ayahnya diajar di sekolah oleh orang-orang yang masih dididik oleh Belanda. Generasi kedua maksudnya ini. Itulah mereka yang tidak siap menjadi seperti apa yang digambarkan Islam, bahwa rumah adalah madrasah terbaik bagi anak-anak. Jauh dari agamanya. Orang yang menganggap bahwa rumah adalah madrasah terbaik bagi anak, itu tidak akan pernah menganggap bahwa ketika orang berkumpul di rumah dengan anak itu malapetaka karena tidak bisa bekerja dan seterusnya.
Kenapa pekerjaan harus menjauhkan kita dari mendidik anak kita sendiri seperti yang kita inginkan? Banyak orang tua menginginkan anaknya menjadi ustadz, tapi bapaknya hanya nongkrong di warkop. Sip. Nah, banyak ibu menginginkan anaknya menjadi hafizah, menjadi penghafal hadis, menjadi profesor. Tapi ibunya kerjanya gosip di samping rumah. Mana bisa? Tidak ada itu. Tidak ada itu yang begitu. Kalau ditarik pada pengalaman pribadi saya menginginkan anak saya menjadi profesor. Saya menginginkan anak saya menjadi ulama. Saya menginginkan anak saya sekolah di Mesir di kemudian hari, atau di Maroko, atau di Madinah. Oh, pernah kita diskusikan itu, betul. Saya membuka. Tadi saya menjelaskan soal Makkah, soal Madinah, soal belanja, Makkah, Saudi Arabia, soal makam Maimunah. Bahkan lebih saya deskripsikan secara mendalam soal Makkah. Tapi ingat Bung Karman, saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Saya tahu, membaca. Tapi letak pintu 79, letak pintu hotel Anjum, letak hotel Darut Tauhid pas di samping Masjidil Haram itu, kalau kita lurus melihatnya itu kan pintu 79. Saya belum pernah mau umroh, Bung Andi. Tapi saya mengajarkan pada anak saya bagaimana kita belajar membaca, itu membuat describe yang sangat luas, bahwa jarak dari Mekah ke Taif itu adalah sekitar 75 kilo dan bisa ditempuh 45 menit. Dan jalannya berkelok, dan di sana Rasulullah dilempari batu oleh orang Taif. Saya belum pernah ke Taif, tapi saya bisa menjelaskan, menjabarkan itu secara mendalam. Semua ada di YouTube. Iya. Kita kemudian melakukan pemilahan. Itu belum lagi bicara soal Yordania, bicara soal Palestina dan seterusnya. Hanya orang-orang tua yang malas saja nonton YouTube dan menceritakan kepada anaknya, itu yang menjadi anak-anak yang bodoh di masa pandemi ini. Selama masih ada kuota dan jaringan wifi internet gratis, maka anak-anak kita akan lebih diajarkan dengan baik. Astagfirullahaladzim. Iya, banyak orang yang di belakangan ini saya sedang tergila-gila kepada Mekah, membuat describe soal, contohnya di mana kawasan Ajiat, kawasan perhotelan sekitar yang dekat dengan Masjidil Haram itu Ajiat, ada Jabal Umar lurus. Kalau kita keluar di pintu 79 itu ke arah kiri itu Jabal Umar. Di Menara Jam itu kan di belakangnya ada terminal. Orang bisa ambil mobil di situ, bus di situ untuk ke Madinah, ke Jabal Umar dan ke pemukiman lain yang ada sekitar Makkah itu. Sekali lagi saya belum pernah ke Makkah, tapi saya bisa mendescribe itu bukan karena Google Map ya, karena YouTube. Iya. Itulah bagian bentuk pendidikan alternatif daripada menjelaskan bahwa dulu itu Abu Bakar rumahnya sebelah kirinya Makkah, ke belakang itu sedikit rumahnya Khadijah, kemudian sebelah kanan itu kawasannya Abu Jahal. Semua ada di YouTube kok. Orang tua saja yang malas membuat anaknya membuka itu semua. Itulah konteks pendidikan kami di rumah. Iya. Sederhananya Kandika mau bilang bahwa ada seorang lelaki yang menginginkan istri seperti Aisyah, tapi laki-laki itu lupa bahwa kau harus juga mesti menjadi seperti Muhammad gitu. Kurang lebih seperti itu. si balik-balik. Kak, itulah. Ada yang belakangan hilang Kak dalam sebuah pendidikan keluarga, dan ini merupakan satu model yang selalu dilakukan oleh almarhum dengan gayanya dia bercerita. Oke. Andika selalu melakukan itu. Ya, tolong hidupkan kembali dengan caranya Kandika. Silakan Kak. Ada dua hal yang saya ingat dari pola pendidikan Ahyar Anwar yang diajarkan oleh diceritakan kepada kita yang menjadi murid-muridnya. Saya jawab pada hal yang real saja. Contoh seperti ini. Di usia anak SD, ketika kelas 2, kelas 3 itu kan selalu terbayang-bayang bagaimana anak-anak kita itu ketakutan dengan dihitan, disunat. Iya. Terus? Ini masih bagian dari pendidikan alternatif keluarga ya. Banyak orang tua mengatakan, bertanya sama anaknya, Pak, kalau kita disunat itu sakit ya? Maka bapaknya mengatakan, oh tidak sakit. Bohong itu. Pada saat bapaknya mengatakan itu, sebenarnya bapaknya sedang berbohong. Iya. Nah, seperti apa pola Ahyar Anwar dalam melakukan pendidikan keluarga anaknya tentang rasa sakit?
ketika Abi ditanya sama Abi bertanya kepada Pak Ahyar, Pak, itu kalau disunat sakit ya? Maka jawaban Ahyar Anwar adalah, oh iya, memang sakit. Tapi laki-laki harus tahan sakitnya. Kau hanya boleh menangis bukan karena sakit. Karena laki-laki yang menangis karena sakit itu cengeng, bukan laki-laki. Tapi kau hanya boleh menangis kalau kau sedih. Kalau kau sedih itu boleh menangis, jangan karena sakit. Itu contoh yang sangat mempengaruhi saya secara pribadi, dan saya selalu tularkan kepada teman-teman bahwa di hitan itu memang sakit, tapi laki-laki sejati bisa menahan rasa sakitnya itu. Kecuali dia sedih ya. Berbeda. Kecuali bersedia, kau boleh menangis kalau sedih. Yang kedua adalah Ahyar Anwar mengajarkan kejujuran yang sangat baik kepada anaknya, dan itu penting ditiru di masa pandemi ini bagi anak-anak yang selalu orang tua yang selalu berada di rumah bersama anak-anaknya. Ahyar Anwar kehilangan uang, dah tahu 2.000 rupiah kalau tidak salah waktu itu. Lalu dia panggil semua anaknya, dan dia sudah tebak bahwa yang mengambil itu anak nomor sekian. Maka anak nomor sekian ini dipanggil ke depan rumah kalau tidak salah. Lalu Ahyar Anwar mengambil pisau, lalu dia mengasah pisau di depan anaknya ini, lalu disiapkan tangannya anaknya dengan sangat serius, bermain drama dengan sangat mantap, dan mengatakan, dia sambil asah pisau itu mengatakan, ya, kurang lebih begini, dalam hukum Islam itu pencuri itu akan dipotong tangannya. Sekarang kau jujur, sambil dia asah pisau itu, kau yang ambil atau bukan kau yang ambil? Kau jujur ini. Dia mengasah pisau di depan rumah itu dengan sangat teatrikal, itu sangat dramatis, dan anak nomor sekian itu mengakui bahwa iya dia yang ambil. Akhirnya tidak jadi dipotong karena dia jujur. Itu contoh-contoh pendidikan bagaimana mendoktrin dengan kejujuran di dalam rumah tangga. Kalau saya sendiri, ibunya lebih dominan bagaimana mengajarkan kejujuran itu kepada anaknya begini. Kalau dia berbohong, maka itu tangannya akan dihukum. Tidak dengan dipotong tentunya, tapi akan dipukul. Kalau kebohongannya diakui, misalnya, kau dari mana? Saya dari rumah tetangga. Saya dari main di tepi kanal. Tapi ternyata dia dari rumah tetangga. Begitu dipukul, dia mengatakan, iya, pukul sedikit saja. Saya dari rumah tetangga. Saya dari kanal, bukan dari rumah tetangga. Dia berbohong, tapi tetap diakuinya. Maka dia dipukul dengan ringan, bukan dipukul dengan keras. Karena dia mengakui kejujurannya. Itu ternyata sangat berpengaruh sehingga dia menjadi anak yang jujur. Jadi baik atau buruknya sesuatu, dia tetap akan menyampaikannya dengan jujur. Itu salah satu contoh cara membuat anak kami menjadi jujur. Kedua, salah satu hal yang paling memalukan dalam rumah tangga bagi seorang orang tua itu adalah kebiasaan anak untuk meminta uang pada setiap keluarga yang datang. Omnya datang, minta uang. Anak kami sudah 10 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bertahan pada dirinya. Dia tidak pernah meminta uang kepada omnya yang datang. Tapi dia akan bercerita anak ini, bahwa misalnya, Om, kemarin tuh, saya dari sama Atta, saya lewat depannya itu, ada toko di sana, saya lihat di situ, kayak enak sekali tuh es krimnya, enak sekali. Dia tidak pernah minta uang kepada omnya, tapi dia akan berkisah tentang perjalanannya. Pernah juga dengan cara yang lain, misalnya ketika dia ingin makan coto dan ada omnya datang, dia tidak mengatakan, Om, ayo pergi makan coto, tapi dia mengatakan, Om, di depan sana tuh dekatnya patung Masa, di situ ada coto tuh mirip dengan namanya Kapunta, coto sampeang namanya. Heran saya itu kenapa ada coto sampeang, padahal sampeang itu di Bulukumba. Dia menjelaskan tentang nama kampung, toko warung coto, nama warung coto, tapi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa ajak-ajak saya kayak itu kasih pergi makan coto. Itu bagian dari contoh dari hasil-hasil metode pendidikan alternatif literasi yang kami kembangkan di dalam rumah tangga. Jadi anak-anak tidak strike dalam komunikasi, tapi dia akan menyampaikan hal-hal yang berbeda di dalam menyampaikan keinginannya. Dan saya pikir itulah pola komunikasi yang sastrawi ya. Pola komunikasi yang metaforik, tidak strike, dan dia akan memiliki imajinasi yang berbeda. Sampai protesnya dia akan berkata seperti ini, kenapa itu Atta selalu bicara tentang sejarah budaya? Apakah itu gunanya orang belajar sejarah dan kebudayaan?
Ini sungguh dia tanyakan ini pada saat akan dibangun sebuah monumen di sebuah kota. Saya ajak dia ke sana. Nah, Balia monumen ini ada yang rancang, ada yang usul ke pemerintah dan sudah dibangun tentang sejarah dan kebudayaan. Lalu dia bertanya, apakah sebenarnya gunanya itu belajar sejarah dan kebudayaan? Asik. Waktu itu dia kelas 1 SD. Waktu itu dia kelas 1 SD. Dia sudah bertanya apa gunanya belajar sejarah dan kebudayaan. Begitulah Bu Adi, bagaimana pendidikan alternatif Ya. itu diadakan di dalam rumah. Artinya memang Kak, secara tidak langsung kalau dalam kajian linguistik itu tuntas memang mata kuliah pragmatiknya. Jadi dia menggunakan bahasa ilokusi, jadi bukan bahasa lokusi, ilokusi yang berdampak pada berlokusi. Jadi sama jika kalau dibilang, kalau saya ngajar Kak, saya biasa menggunakan gini, buat aturan main sama peserta didik dan kami membuat kesepakatan dan ada yang bilang, Pak boleh merokok? Saya bilang boleh, tapi dengan persyaratan bahwa jangan kau buang, jangan sampai asap rokokmu itu kena temanmu yang lain. Dia bilang mahasiswa, sama jadi larang. Saya tidak larang, tidak boleh itu melarang. Silakan merokok, yang jelas asap rokokmu tidak kena temanmu. Ya, bahasa halusnya sama dengan tadi si Anu, bahwa dia hanya bercerita tentang sebuah tempat yang bernama yang mirip dengan daerah di kampung di Bulukumba, ada Punjal Coto, dan kemudian tidak langsung, ya karena memang betul bahwa nuansa-nuansa sastrawi, ya kalau saya menyebutnya itu dalam kajian linguistik dia pragmatik Kak, luar biasa memang, keren. Semakin, ya silakan Kak. Ya. Kalau ada mau dikomentari? Betul. Sahabat sekalian, masa pandemi ini adalah kutukan bagi orang-orang yang mengejar dunia. Kutukan betul bagi orang-orang yang mengejar dunia. Dia terhenti, dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mendapatkan lebih banyak ambisi yang dia sedang kejar. Tapi ingat pesannya Ustadz, banyak Ustadz mengatakan ini, dan saya mengamininya bahwa masa pandemi ini adalah masa yang luar biasa bagi orang yang sedang beribadah. Ketika berada di rumah, dia akan lebih banyak berzikir, bisa sampai ribuan zikir, sampai puluhan ribu zikir. Karena dia tidak bisa memikirkan apa-apa selain berzikir itu. Dan gini, masalah terbesar di dalam masyarakat kita adalah hal-hal yang bersifat praksis. Orang bisa menghafal teori sebanyak-banyaknya, tapi dalam praktek itu sangat nihil. Contoh, ketika kau banyak masalah, gitu bahasa sederhananya, ini sambil tentunya mengenang film India yang berjudul PK itu, PK ya, tentang telepon salah sambung itu ya, PK. Ketika kau punya banyak masalah, maka ada beberapa alternatif yang disampaikan dan telah diajarkan Nabi dalam kehidupan ini. Pertama, banyak bersedekah, sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah solusi dari setiap persoalan. Yang kedua adalah banyak bersedekah, akan menyembunyikan penyakit, akan mengundang banyak rezeki. Yang ketiga adalah banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Barang siapa jaga sholatnya, Allah jaga rezekinya. Itu secara teoritik. Pertanyaannya sekarang, kalau masih ada ustadz yang juga mengeluh di media sosial karena cicilan mobilnya tidak bisa dibayar, kalau masih ada ustadz yang pusing karena tidak ada jadwal ceramah, sebenarnya ustadz ini paham secara teori, masyarakat ini paham secara teori, tapi secara praksis dia miskin. Kalau kau tidak punya pekerjaan, ya banyaklah memberi, banyaklah berzikir, banyaklah sholat. Biarkan Allah yang kasih kau pekerjaan. Asik. Nah, disitulah letak pandemi ini harus menjadi rahmat, bukan menjadi masalah. Tapi ada berapa di antara kita yang memiliki konsepsi pikiran seperti itu? Tentunya pikiran-pikiran baik ini di masa pandemi ini harus terus ditularkan, bahwa rezeki itu bisa dipercepat dengan jalan, ditambah dan dipercepat dengan jalan yang telah diajarkan oleh agama. Ada jalannya di sana. Jangan pusing di masa pandemi ini, bersyukurlah. Asik. Kita bisa tatap muka begini tanpa harus bertemu, bersilaturahmi dengan siapa teman-teman dari Sulawesi Barat. Ada dari Dahlan, ada Riana Dahlan, ada Kasming, ada Aris Ismail, ada Antar Nusa Tour. Ini Antar Nusa Tour ini berarti sudah umroh sudah akan dibuka ya.
Iya, iya, iya. Ada teman-teman yang lainnya tentunya luar biasa di sore hari ini, dan ada Unjung, ada Sinugi, ada Elanggeo yang tetap ada di sini. Dia Ya, bertanya, saya Kak. merindukan. Ada Ini Iya, 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 iya. Waris, ada Wahyu Ningsi, banyak sekali nih. Ada Ratu Bulkis. Puspiati, ada Ratu Bulkis dan seterusnya. Terima kasih ya, tetap setia di sini dan kita ngobrol-ngobrol didaktif ini Mhm. dan berbagi hal-hal yang luar biasa. Ini tentunya belum tema-tema yang berikut dan akan lebih baik bersalin dengan cinta, tentunya menarik juga di kemudian hari untuk kita bedah sebagai Utang amunisi hati. utang tak, utang tak, utang tak ya. Oke. Kupegangi itu, kupegangi. Insya Allah. Utang ya. Ya, oke, oke, oke. Pandangan cinta secara alternatif ya. Menarik Ya, ini. gitu-gitu, Jadi iya, iya. sudah banyak sudut pandang nanti akan hadir. Kak, Iya. saya mau konsentrasi lagi pada pribadi tak dan aktivitas tak sekarang, Kak. Baik, Kenapa Ki mau terjun di dunia literasi, Kak? baik. Sebenarnya Mestinya itu cita-cita saya pertanyaan dai. pertama. Ya, cita-cita itu saya itu kan dai ya. Saya menjadi Iya, iya, penceramah. iya. Tapi bagaimana saya bisa menjadi dai? Saya tidak paham ilmu agama secara baik. Saya dari sekolah umum. Leluhur saya memang mudah-mudahan tidak menjadi ria, menjadi semangat saja. Leluhur saya Amin, itu amin, kan amin. sekolahnya di Mekah. Leluhur saya penyebar penganjur Islam. Tapi kami cucu-cucunya itu disekolahkan di sekolah umum. Sekolah yang sangat sekuler dan liberal tentunya ya. Sehingga tidak ada yang mendalami agama secara baik. Nah, cita-cita saya dai, salah satunya cara menjadi dai dan tidak harus bicara tentang ayat. Seterusnya adalah Iya, iya, menjadi iya. penggiat literasi, menjadi pembaca Asik. puisi, menjadi penulis sastra. Tapi bagaimana narasi-narasi keagamaan itu disampaikan secara praksis. Ini bukan berarti saya seorang yang bebas dari dosa dan kebiasaan buruk ya. Saya masih punya banyak kebiasaan buruk dan dosa, tapi saya selalu ingin berbuat baik, menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau ditanya, kenapa saya ingin menjadi penggiat literasi? Karena menjadi penggiat literasi itu adalah alternatif saya secara pribadi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan seperti para ulama-ulama, para profesores, para ustadz yang ingin menyebarkan ilmu pengetahuan secara baik. Dan tidak boleh kita merasa puas meskipun telah banyak teman-teman yang kini dulunya saya duduk di depannya dan hari ini saya harus duduk bersamanya di dalam memandang ilmu pengetahuan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Itu alternatifnya. Kalau soal, saya tahu bahwa ada pertanyaan kedua, kenapa Anda ingin menjadi penggiat literasi dan dari mana Anda hidup? Iya. Ini tentu Itu. Kok sip. Nah, itu. baik. Termasuk Gini, Kak, teman-teman sekalian. termasuk Kak ini. Ya, Forum literasi kan tak sekarang. ya. Dan itu konsentrasi tak kan? Ya, mungkin bisa dijelaskan Kak, arahnya kemana dia? Baik. Rumah Forum Literasi Sulawesi Selatan itu adalah sebuah paguyuban, sebuah kelompok di mana setiap orang boleh bergabung ke sana, dan kebetulan kebenaran sekarang ini Rumah Forum Literasi Sulawesi Selatan difasilitasi oleh LSIM, kantor LSIM, Lembaga Studi Informasi dan Media Massa yang terletak di Jalan Abduluddin Sirwa, sebuah LSM yang punya kantor sendiri, punya fasilitas sendiri, dan kami bermarkas di sana. Kami numpang di sana. Dan organisasi itu bukan organisasi struktural yang boleh memerintahkan ya kelompok yang lainnya. Tapi dia menjadi networker kebudayaan, networker literasi. Jadi orang-orang di Luwu bisa terhubung ke Bulukumba, orang Bulukumba boleh terhubung ke Parantambung terhubung ke Danau Tauti terhubung ke Selayar terhubung ke Nunukan terhubung ke Papua, gitu maksudnya, networking seperti itu. Dia menjadi titik sentral komunikasi literasi di Sulawesi Selatan oleh teman-teman. Dari mana mereka hidup? Gini, penggiat literasi sekarang bergerak ke literasi inklusi, literasi di mana setiap komunitas bisa berdaya secara ekonomi dan menghidupi dirinya, menyejahterakan diri dan komunitasnya. Kalau di kampung itu banyak pisang, kenapa tidak gerakan literasi diarahkan pada bagaimana memasarkan produk keripik pisang misalnya. Contoh kecilnya seperti itu. Kalau saya secara pribadi, bagaimana saya hidup dengan 2 anak, dengan tinggal di rumah sewa di Makassar, bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya? Saya tidak pernah memikirkan kebutuhan saya.
saya tidak pernah memikirkan bagaimana saya bisa menghadapi kehidupan ini dan menyekolahkan anak saya, memberi makan istri saya. Saya sibuk memikirkan bagaimana saya bisa belajar beribadah secara istiqomah. Apakah saya sudah melakukan ini A, B, C yang berkenaan dengan ibadah itu? Dan saya belajar di banyak sahabat Rasulullah yang berlomba-lomba dalam ibadah. Saya juga ingin beribadah seperti itu. Tentunya sambil berdosa dalam artian saya juga masih melakukan banyak aktivitas yang buruk. Tapi saya selalu berusaha untuk mengurangi itu. Orang yang menjaga sholatnya, Allah jaga rezekinya. Saya pegang itu. Orang yang menjaga sholatnya, Allah menjaga rezekinya. Orang yang menjaga sholat duhanya, Allah akan memudahkan rezekinya datang pada hari itu dan tidak akan membuatnya kelaparan di hari itu. Itu saya pegang itu dan itu menjadi spirit dari kehidupan saya. Selalu ada saja kebaikan-kebaikan yang datang dan mengurangi untuk meminta selain kepada Allah. Asik. Terdengar utopis, tapi itulah yang kami lakukan dalam rumah tangga kami. Itulah yang saya sebut sebagai bagaimana membuat literasi itu secara praksis dalam kehidupan. Bukan hanya membuat literasi itu secara teoritik saja. Seperti yang saya sedang buat di YouTube. Saya sedang menjadi YouTuber juga ini. Walaupun belum sampai 10 video. Saya sudah jadi subscriber. Baik. Gini. Kita selalu berpikir Benteng Sombaopu didirikan tahun 1500, kemudian oleh Benteng Sombaopu itu struktur batunya, Benteng Sombaopu itu pusat pertempuran. Cornelis Spellman bersekutu dengan Arupalaka berperang dengan Sultan Hasanuddin. Kita bisa membahas itu di sini. Tapi pertanyaan, di mana sih itu Benteng Sombaopu dan bagaimana bentuk bentengnya? Nah, saya mencoba itu secara praktis. Jadi apa yang saya sampaikan secara lisan, saya kemudian mencoba mempraktikkan itu di YouTube secara visual. Bahwa pembangunan itu sedang dilaksanakan di Kota Makassar, ada bla bla kemajuan. Tapi yang mana itu tol di dalam kota? Saya pergi rekam itu. Makassar sudah semakin ramai malam hari. Seperti apa Jalan Nusantara? Saya rekam saja. Itu contohnya. Saya ingin mempraktikkan literasi itu secara visual, bukan secara teoretik saja. Ada pertanyaannya dari ini Waris. Bahas poligami dong, Ustaz. Saya butuh referensi literernya. Terima kasih. Sebenarnya bukan diksi poligami. Jadi poligami itu justru bentuk umum. Poligami terbagi dua. Ada poligini dan ada poliandri. Nah, poligini inilah yang kemudian memberikan gambaran bahwa laki-laki yang memiliki banyak pasangan. Sekadar informasi saja buat Pak Iniwaris. Baik. Silakan. Literasi poligami ya. Ini menarik luar biasa. Dan biasanya orang-orang yang selalu menganjurkan poligami itu adalah orang-orang yang tidak pernah poligami. Ya. Semasa hidup, guru kami, Dr. Ahyar Anwar, setiap saat itu membahas tentang orang-orang poligami. Luar biasa tentang poligami itu. Tapi tahukah sahabat-sahabat sekalian, sampai meninggal, dia menulis banyak buku tentang cinta, membahas tentang poligami. Tapi Ahyar Anwar sendiri itu tidak pernah poligami. Dia monogami ya, sampai dia meninggal. Jadi secara teori kita gunakan istilah poligini. Oke, baiklah. Kita gunakan istilah poligini, bahasa sebagai konsesi. Jadi poligini bukan sesuatu yang terlarang. Hanya soal kesanggupan saja kan. Ini begini. Kalau poligini dianggap sunnah Rasul, bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Apakah sudah bisa sholat subuh secara istiqomah berjamaah di masjid? Apakah sudah istiqomah melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur? Apakah sudah istiqomah sunnah puasa Senin Kamis? Apakah sudah istiqomah sunnah bersedekah setiap hari? Poligini itu kan bagian kecil saja dari salah satu sunnah. Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Apakah sudah istiqomah salat tahajud setiap malam? Gitu. Baru masuk poligini. Kalau belum itu dilakukan, saya tidak mau bahas poligini sampai di dalam ruang ini. Iya. Saya teringat dengan cerita Pak Haji, kenapa banyak sekali cerita? Oh, sunnah Rasul. Gimana dengan tahajudnya? Oh, bedakan saya dengan Rasul. Kalau yang enak-enak mau mengaku sebagai umatnya Rasulullah, pas yang agak ini berat sebagian banyak orang, bedakan saya dengan Rasul. Siap. Kak, ini sudah mau masuk maghrib. Sebelum saya menutup, saya mau ada
ini hari kedua, kemarin kan Kandaroni Salasa, saya punya semacam istilah orang challenge lah. Ada Ya. didaktif bertanya. Jadi Ya. Kak Andika cukup menjawab cepat ya. Pilihannya Baik. ada 2. Biasa Kak Baik. Andika dapat Bismillah. ini. Santai saja Kak. Saya begini, saya bilang dulu. Ya. Mhm. Hal yang paling berat adalah dalam kehidupan ini bagaimana seorang yang menyampaikan kebenaran tapi kebenaran itu tidak dilaksanakannya sendiri. Nah, itu kan berat. Nah, pertanyaan cepat itu hanya bisa dijawab dengan cepat ketika apa yang dikatakannya seperti apa yang dilakukannya. Asik. Oke. Ya. Buku elektronik atau buku manual atau buku cetak? Ya. Elektronik. Itu pertanyaan Kak. Buku elektronik atau Elektronik. buku cetak? Buku elektronik ya. Literasi atau sastra? Literasi. Karena Istri sastra atau di dalamnya. anak? Ya, istri atau anak? Istri. Birokrat atau masyarakat biasa? Masyarakat biasa. Sekolah formal atau homeschooling? Homeschooling. Terakhir, Gus Miftah atau Habib Rizik? Gus Miftah lah. Baik, sip. Terima kasih Kak. Saya sebelum mengakhiri diskusi ini, saya butuh semacam kalimat penutup dari Kak Andika berkaitan diskusi kita hari ini. Silakan Kak. Paling lama 5 menit ya. Saya ingin mengucapkan terima 3 kasih. sampai 5 menit. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tetap setia di sini. Ada Bung Waris, ini staf Menteri Pertanian di Jakarta di periode lalu ya. Kemudian ada Bung Elanggeo yang membuat kopi somnia di Kalimantan Utara yang terinspirasi dari buku Ahyaranor Love Somnia, tulisan Ahyaranor Love Somnia. Kemudian ada adik Miftah Pandora di Universitas Muhammadiyah Malang dan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia yang bergabung di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang lainnya. Kalau ditanya 3 menit penting yang menjadi closing statement dari pertemuan kita pada hari ini, maka saya menganggap bahwa closing statement ini adalah jalan menuju surga dalam keadaan yang terdesak. Semua orang boleh mempelajari seluruh agama. Seluruh agama, konklusi dari seluruh agama adalah kitab sucinya. Kitab suci dari Zabur, Injil, dan seterusnya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dibuat intisari yang sangat penting. Ada 3 surah: An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. 3 surah penting ini kesejatiannya bisa ditemukan di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dari 7 ayat yang berulang ini bisa ditemukan pada kata Bismillah. Kata Bismillah bisa dikecilkan menjadi ada ismu di sana, ada nama Allah. Dan ketika kita tiba pada kata Bismi, maka kita akan kembali melebar menjadi 99. Jadi tidaklah habisnya itu. Jadi di dalam kubur kita tidak akan ditanya apa budayamu, maka berbahagialah para budayawan. Tapi di dalam kubur kita akan ditanya apa agamamu. Janganlah kita membela mati-matian sesuatu yang tidak akan membela kita di dalam kubur. Tapi marilah kita mendalami secara mendalam, mempraktekkan secara di dalam kehidupan nyata dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu. Karena kesimpulan di dalam kubur adalah akan ditanya siapa agamamu. Dan literasi yang paling agung adalah literasi akhirul kalam dari setiap umat manusia yang dirindukannya agar menjadi husnul khatimah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi apapun ilmumu, apapun jabatanmu, apapun kendaraanmu, apapun jaketmu, model sepatumu, pada kesimpulannya kita akan tiba pada kata la ilaha illallah. Pertanyaannya, dengan literasi yang mana kita akan mendalami agama ini agar lisan kita mengucapkan la ilaha illallah pada kalimat terakhir kita di dunia. Terima kasih sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.